Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Dari Ibnu Abbas berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Aisyah istri Fir'aun. Sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Mekah tahun 68 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy saat itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya Siti Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadi Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Thahiriyah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan dirinya terlena dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Cantik, kaya, dan keluarga terpandang membuat Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan nan ketat tersebut adalah Abu Hala bin Zurarah At-Tamimi. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Hala dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Hala meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta banyak untuk Siti Khadijah. Menyandang predikat janda muda nan kaya di kota seperti Mekah tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun kecerdasan menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi hidup rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Kembali dalam kesendirian membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya.
Tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Siti Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Penasaran dengan pemuda tersebut, Siti Khadijah mengutus asistennya, Maisarah, untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad menerima tawaran tersebut sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam. Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama, rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagang Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan besar. Sesampai di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai seorang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia, dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya, benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah. Melalui perantara Nafisah binti Munayyah, Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad. Nafisah binti Munayyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah dan terjadilah pembicaraan antara mereka. "Mengapa engkau belum menikah, Muhammad?" selidik Nafisah binti Munayyah. "Aku belum mampu untuk menikah," jawab Muhammad bin Abdullah. "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia?" pancing Nafisah binti Munayyah. "Siapa wanita itu?" tanya Muhammad bin Abdullah. Kontan Nafisah bin Munayyah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." "Aku bersedia jika dia bersedia," jawab Muhammad bin Abdullah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Munayyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah, beliau segera menemui pamannya Abu Thalib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Thalib menyetujuinya. Abu Thalib, Hamzah, dan keluarga yang lain kemudian pergi menuju kediaman Ammar bin Asad selaku paman dan wali Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Ammar bin Asad.
sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah oleh Abu Thalib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Kedua anak lelaki meninggal ketika masih bayi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.